sekalian kasih Tuhan, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perkawinan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, cara berpikir kita sangat mempengaruhi diri kita. Ya. Dapat menjadi musuh, ya, atau jadi sahabat kita. Jadi cara berpikir kita sangat mempengaruhi diri kita itu dalam pengertian dapat menjadi musuh atau jadi sahabat bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, cara berpikir kita bisa menjadi musuh yang menyerang kita, ya, karena dapat mengalihkan pandangan kita dari Allah. Cara berpikir kita bisa menjadi musuh karena dapat mengalihkan pikiran kita dari hadapan Tuhan. Kita tidak lagi memandang Tuhan, tetapi kita fokus kepada persoalan atau apapun yang kita hadapi. Ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi pada persoalan yang ada di hadapan kita. Pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi pikiran ini terarah kepada persoalan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak bisa hidup tenang. Seolah-olah kita selalu diganggu. Ketika persoalan datang, ya, masalah muncul, kita tidak bisa tenang. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Segala persoalan yang kita hadapi, sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Setelah kita melepaskan persoalan kita meletakkan persoalan kita ke tangan Tuhan, seharusnya kita bisa hidup tenang, kita bisa menikmati ketenangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 seringkali saya kutip, ya, Tuhan itu turut bekerja, Dia tidak tinggal diam, Dia memperdulikan kita. Setiap apa persoalan apa yang kita hadapi, Dia tidak akan tinggal diam. Dia ingin kita anak-anaknya itu bisa menikmati hidup ini dengan tenang. Juga pemazmur Asaf, ya, Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan di situ, berserulah kepadaku pada masa kepicikanmu, pada masa kesesakanmu, karena aku yang pedulikan kamu, aku yang memperhatikan kamu, aku memperhatikan apa yang kau hadapi. Nah, dengan demikian kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak sanggup untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi.
seperti sekarang ini kita hadapi. Kesehatan, perekonomian, ya, apa saja bisa terbengkalai. Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan, dampak daripada persoalan yang kita hadapi, ya, tiap saat kita bisa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada ketenangan karena kita dapat dekat dengan Tuhan El Shaddai. Dia Tuhan mampu mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Akuilah Dia di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu. Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan Anda. Maka Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Hidup bersama dengan Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam ketenangan kita di dalam Tuhan, kita ada kekuatan, dikatakan tadi. Di dalam tinggal tenang. Ya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan, di dalam ketenangan kita, ya, ketenangan di dalam Tuhan bukan ketenangan yang kita buat sendiri. Kita menenangkan diri kita, tidak akan bisa. Persoalan tetap akan muncul. Kita mau membuat tenang diri kita sendiri, tidak akan bisa. Tetapi di dalam ketenangan yang Tuhan berikan, ketika kita menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan mengambil persoalan kita. Dia akan bertindak. Tuhan turut bekerja di dalam kita menghadapi setiap masalah. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu diucapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, melampaui akal kita. Kita yang tidak bisa membuat tenang pikiran kita, kita tidak bisa membuat tenang hati kita. Damai sejahtera Allah, seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, di luar kemampuan pikiran kita, tinggal di dalam kita. Itulah yang akan menenangkan kita. Seperti Rasul Paulus katakan tadi, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dialah Tuhan, sumber keterangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau setia dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan menelantarkan kami. Engkau ikut bekerja, Engkau turut bekerja di dalam setiap persoalan yang kami hadapi dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan.
jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Engkau yang masih memberikan kami kesehatan, keselamatan Tuhan, semua hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang pulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau yang Tuhan membentengi Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memegang teguh Tuhan bangsa ini. Tolong Tuhan, tolonglah bangsa ini Tuhan dari
dari tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ya Tuhan, dari keadaan dunia yang sedang tidak menentu Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Tangan-Mu Tuhan menopang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Tolong Tuhan, ampunilah kami, bangsa ini Tuhan, ampunilah bangsa ini yang banyak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Engkau mampu untuk mengangkat bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk lebih maju lagi Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, dari Pak Presiden beserta staf-stafnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikanlah mereka Tuhan hati yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, tolong berkati bangsa Indonesia ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan di GKI Cangkiran Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang melindungi Tuhan setiap kami, Engkau yang memproteksi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berikan keselamatan, kesehatan buat jemaat-Mu Tuhan di GKI Cangkiran ini. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu Tuhan, baik Pak Pendeta beserta keluarga, dan juga Tuhan jemaat GKI juga yang lain ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera itu Tuhan senantiasa melimpah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur Tuhan setiap apa yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami hati yang saling mengasihi pada setiap anak-anak kami Tuhan, pada setiap saudara kami, kepada setiap orang dimanapun Tuhan kami bertemu Tuhan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan Tuhan saat ini Tuhan yang tidak menentu Tuhan, tidak tahu Tuhan mau dibawa kemana Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Pendidikan buat anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong Tuhan tolong sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mengangkat tangan, Engkau sendiri yang akan turun tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, izinkan COVID itu datang Tuhan. Tuhan izinkan COVID itu menimpa Tuhan semua bangsa Tuhan di dunia ini. Tapi kami juga percaya Tuhan, Engkau pasti mengangkat COVID itu Tuhan. Engkau yang mengangkat Tuhan, sehingga Tuhan semua bangsa Tuhan dapat berseru Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah luar biasa, Engkau yang sanggup Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Tuhan untuk kesehatan Tuhan, keselamatan Tuhan. Di masa-masa yang akan datang Tuhan, di hari-hari yang akan kami lalui nantinya Tuhan.
Kami mau berserah Tuhan. Di tengah ketidakjelasan dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang jelas, Allah yang sanggup Tuhan. Untuk mengangkat Tuhan. Memberikan kami kesehatan, keselamatan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan dan balaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita tutup bagian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom.